Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok terakhir kewarganegaraan. Saya Yudit Manda. Saya Givari Anda Praditya. Saya Muhammad Ibra Ramadan. Saya Rambang Wijadana. Di sini kami mendapatkan tema yang berjudul Rendahnya Pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan ini, aku mau tahu nih, ciri-ciri dari rendahnya pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih? Kalau kita bicara soal ciri-ciri rendahnya pendidikan, ada beberapa hal yang bisa menjadi contoh. Salah satunya adalah kurangnya penguasaan pengetahuan dasar oleh siswa. Oke, selain ciri-ciri, penyebab utama dari rendahnya pendidikan itu gimana? Baik, saya ingin menjawab. Gimana sih apa penyebab utama dari rendahnya pendidikan ya? Tadi kan udah dikatakan nih bahwa banyak siswa kurang memahami tentang pengetahuan dasar. Nah, bisa kita ambil nih, ini tuh terjadi karena di Indonesia sering sekali terjadinya pergantian kurikulum. Jadi pergantian kurikulum ini sebenarnya hanya untuk uji coba siswa dan guru. Yang menyebabkan hal ini adalah bahwa setiap periode pembelajaran pasti kurikulum tuh akan berganti. Nah, ini menurut saya memusingkan untuk siswa. Jadi siswa tuh setiap tahunnya diganti untuk metode belajarnya gitu. Oke, dari penyebab yang udah dibilang tadi, tanggapan kalian itu seperti apa? Ya, saya mau memberi tanggapan lagi. Nah, tadi kan saya tuh bahas pergantian kurikulum ya. Untuk pergantian kurikulum ini apa yang paling baru itu kan kurikulum merdeka nih. Nah, menurut saya ini kurikulum merdeka mungkin dari Kementerian Pendidikan Nadiem Makarim ya, itu punya tujuan yang baik, namun saya rasa itu tujuan belum tercapai. Ya, saya setuju. Mungkin untuk tujuannya belum tercapai untuk saat ini. Itu salah satu contohnya itu seperti memberikan fleksibilitas pada siswa untuk belajar terhadap minat mereka. Itu tujuan yang bagus sebenarnya, karena mungkin Nadiem Makarim tuh atau Menteri Pendidikan yang sebelumnya ini ingin menciptakan bahwa seorang siswa tuh bisa belajar untuk mengikuti passion. Namun saya lihat nih, kalau untuk perubahan mata pelajaran tuh kan banyak yang berubah tuh. Yang sebelumnya pada kurikulum sebelumnya tuh udah wajib belajarin, sekarang tuh sudah nggak wajib belajarin. Nah, menurut saya ini bisa berakibat untuk yang sebelumnya menjadi ciri-ciri tuh yang banyaknya siswa yang tidak mengetahui tentang pengetahuan dasar. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih. Salah satu rendahnya pendidikan di Indonesia itu karena kurangnya dana. Nah, tanggapan kalian soal pemerintah memberikan KIP kepada masyarakat itu seperti apa? Sebenarnya program KIP itu termasuk ide yang bagus untuk siswa-siswa yang sebenarnya kalau program KIP itu merupakan ide yang bagus itu, karena apa ya, orang-orang yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya itu bisa tercukupi gitu untuk kegiatan belajarnya gitu kan, agar ilmunya tetap dapat. Tapi yang dipermasalahkan adalah distribusi ketidakmerataan KIP-nya tersebut. Jadi ada juga orang kaya yang dapat KIP tetapi orang yang miskin itu tidak dapat. Berarti ada ketidakmerataan di situ. Dan juga pemerintah mungkin dilihat kurang tegas terhadap orang-orang yang membutuhkan, yang orang kaya juga kan. Saya mungkin itu kenapa ya? Kenapa kok pemerintah kayak kurang tegasnya itu, mungkin ada contohnya? Contohnya nih, ada seorang bukan tiktoker deh, seorang selebgram. Orang itu merupakan orang yang mampu, tetapi di balik orang yang mampu itu kayak mereka itu berusaha biar menambah uang juga. Jadi orang kaya makin kaya karena adanya KIP, yang miskin karena nggak dapat KIP makin miskin dan juga tidak terbiayai sekolahnya. Jadi pemerintah itu kurang teliti ya? Ya, lebih tepatnya kurang tegas gitu.
Jadi perlu lebih tegas lagi lah. Saya harap pemerintah itu agar dapat mempertegas di program KIP yang bagus ini. Oke, dari permasalahan yang udah dibahas tadi, kalian ada yang ingin disampaikan nggak kepada pemerintah? Ya, mungkin dari saya harap tuh pemerintah untuk mengatur kurikulum tuh jangan terlalu sering untuk melakukan pergantian, karena ini kita seperti ibaratnya tuh kelinci percobaan kan, jadi kita nggak bakal tahu tuh gimana hasilnya kan dari uji coba. Soalnya kayak sebelumnya kan mungkin dari uji coba mungkin pengen hasil yang bagus ya, nah tapi kita tuh belum sampai target udah dirubah lagi gitu ya. Jadi saya harap aja biar pemerintah tuh cukup satu kurikulum atau tidak usah adanya pergantian kurikulum yang terlalu sering. Oke. Mungkin saya harap pemerintah untuk bisa menambah tenaga kerja seperti guru ke pelosok-pelosok desa gitu. Ya biar lebih praktek ya. Kalau dari saya sih, saya minta pemerintah agar lebih tegas dan serius dalam urusan kependidikan, seperti contohnya tadi KIP. Saya mohon agar lebih dipertegas lagi. Dan harapan saya untuk kedepannya KIP ini hanya untuk orang-orang yang membutuhkan saja. Jadi untuk pemerataannya tuh lebih teratur. Ya, baik yang di kota besar ataupun yang di kota kecil. Jadi intinya pemerintah jangan terlalu sering mengubah kurikulum, dan untuk pemberian KIP harus lebih teliti lagi, dan pemerataan tenaga kerja ke sekolah-sekolah pelosokan. Oke, mungkin sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.